Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menganalisis buku tematik kelas 1, tema 8 mengenai peristiwa alam. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, Indah Cahaya Putri, Misha Siti Zainab, Fadila Salsabila Riyadi, Putri Nur Insnaini, dan Nabila Ratri Widya Astuti. Siap untuk simak videonya kan? Yuk, langsung aja. Hai, perkenalkan nama saya Fadila Salsabila Riyadi dengan nomor induk mahasiswa 2002214. Nah, apa sih analisis muatan atau konten IPS yang ada di subtema 1 ini? Dimulai dari pendahuluannya itu, siswa mempelajari pergantian siang dan malam. Kemudian, di pembelajaran 1, siswa dapat berinteraksi baik dengan orang lain di sekitarnya dan memiliki rasa cinta lingkungan. Dengan begitu, siswa memahami interaksi antara manusia dan lingkungan itu saling berkaitan, berhubungan erat, dan saling membutuhkan. Siswa juga dapat di sini mempelajari tanda atau keadaan, iklim, cuaca, gitu unsur-unsur yang ada di malam hari dan siang hari. Siswa mengenal peristiwa alam yang terjadi di bumi yang ia tinggali. Selain pengetahuan tersebut, siswa juga diajarkan untuk berperilaku adil pada sesama. Hal tersebut siswa dapatkan ketika mempelajari bunyi dan lambang sila kelima Pancasila. Maka pada pembelajaran 1 ini, siswa diharapkan dapat hidup rukun dengan sesama, terus dapat mandiri, percaya diri, terampil dalam berpikir, selalu memiliki rasa syukur, cinta lingkungan, dan cinta sesama. Selanjutnya, pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini, siswa mempelajari peristiwa yang terjadi di siang hari, aktivitas air, daru air laut atau peristiwa alam di sekitarnya, dan kedangkalan air di dirinya sendiri. Misalnya, di pantai itu ada ombak dan besar. Nah, berarti siswa diharapkan sudah mengerti bahwa harus untuk berhati-hati. Kemudian, siswa tahu kedangkalan air di tubuhnya itu sampai mana, gitu, bagaimana. Berarti siswa diharapkan paham sejauh mana kedangkalan yang masih terbilang aman untuk dirinya. Siswa juga jadi mengetahui benda penting apa saja yang mesti dibawa ketika ke pantai. Dengan begitu, siswa dilatih untuk selalu bersyukur, hidup rukun, mandiri, bertanggung jawab, berani, dan cinta lingkungan, seperti pada pembelajaran 1, pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pembelajaran 2 ini terdapat latihan-latihan yang high order thinking skill atau HOT, seperti memasangkan yang ada pada gambar sesuai dan tepat dengan namanya, gitu, seperti menjodohkan. Tapi kan belum tentu juga mereka pernah melihat hal tersebut ya, makanya perlu pengalaman langsung dan menyediakan medianya, karena umur siswa kelas 1 itu bisa hafal dengan melihatnya terlebih dahulu. Hal tersebut bisa membangun keterampilan berpikir anak untuk menambah wawasan lebih pada anak. Dengan memberikan pengalaman yang langsung juga perlu sinergi dengan orang tua, seperti adanya arahan di buku tema agar melakukan kegiatan bersama orang tua. Kemudian di pembelajaran 3, siswa dapat memahami tentang peristiwa siang hari ketika pulang sekolah, bagaimana keadaannya, suasananya, atau cuacanya, sehingga siswa dapat menyesuaikan kegiatan atau aktivitasnya dan belajar mengatur waktu. Seperti misalnya kalau cuaca terasa sejuk, maka siswa bisa bermain di luar rumah. Tapi kalau matahari sangat terik dan panas, lebih baiknya apabila melakukan kegiatan atau bermain di dalam rumah saja. Di sini berarti siswa juga mendisiplinkan diri. Selain itu, siswa juga dikenalkan dikenalkan lagi kepada sila kelima Pancasila, sehingga siswa diharapkan mampu bersikap adil pada sesama, karena hal tersebut merupakan hal baik. Berarti dalam pembelajaran dari pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran ini bertambah nilai moral yang dilatih pada siswa, yaitu mendisiplinkan diri dan menambah rasa kasih sayang pada sesama. Pada pembelajaran 3 ini juga terdapat latihan yang hot bagi siswa kelas awal, kelas rendah, kelas 1, seperti berdiskusi membedakan peristiwa di siang hari dan menghubungkan kembali dengan yang ada pada pembelajaran sebelumnya, sehingga melatih keterampilan daya ingat anak. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran ini juga terdapat kegiatan bersama orang tua untuk menambah wawasan anak.
Kemudian di pembelajaran 4, siswa ini diajarkan untuk hidup rukun, memiliki kasih sayang, dan nilai kebersamaan bersama teman. Juga dalam lingkungan sosial untuk berteman tidak pilih-pilih, bertemanlah dengan siapa saja. Siswa juga diajarkan untuk bertanggung jawab mandiri dan terampil dalam berpikir. Kemudian di pembelajaran 5, siswa mengetahui peristiwa dan aktivitas di malam hari yang dilakukan bersama keluarganya ataupun oleh dirinya sendiri mandiri dengan penuh kasih sayang dan rukun serta rasa syukur. Siswa juga mengetahui benda-benda penting di malam hari dan macam-macam nama benda yang ada di kamarnya, sehingga dari hal tersebut siswa diharapkan dapat menyajikannya dalam bentuk cerita. Adapun kegiatan ayo berlatih yang terbilang hots untuk siswa kelas rendah karena siswa harus mampu untuk menjadikan gambar yang menunjukkan aktivitas di malam hari dan menyajikannya dalam bentuk cerita. Adapun yang tidak terbilang begitu hots karena sudah ada clue-nya yang menyatakan bentuknya dalam bentuk cerita untuk menghubungkannya dengan gambar. Hanya saja perlu ketepatan dan teliti. Kemudian di pembelajaran 6 atau pembelajaran terakhir di subtema 1 ini, siswa diajarkan untuk dapat menemukan perbedaan siang dan malam hari dari teks cerita, sehingga siswa dapat menyajikan perbedaan yang telah dipelajari itu dalam bentuk tulisan dan membantu daya pikir siswa agar dapat lebih dipahami dan diingat dalam jangka panjang. Siswa juga berlatih menyajikan apa yang sudah dia dapatkan tadi, perbedaan siang dan malam hari itu ke dalam bentuk cerita sebagai sumber cerita gitu. Di pembelajaran ini juga siswa sudah benar-benar memahami dapat bermain dengan menyesuaikan keadaan atau cuaca di siang hari tersebut, menanamkan pengetahuan tentang bunyi dan lambang sila kelima Pancasila, juga menanamkan sikap atau perilaku yang baik dan benar sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu bersikap adil pada sesama. Terdapat juga yang latihan yang hot gitu ya, tapi lebih kepada pengukuran. Jadi siswa ini bermain sambil mengukur panjang lapangan menggunakan satuan tidak baku. Kemudian siswa menganalisis apakah terdapat hasil yang berbeda. Hal tersebut berarti hot karena melatih daya pikir yang tinggi pada siswa mengenai kenapa bisa hasilnya bisa berbeda. Itu kan karena satuan tidak baku yang digunakannya itu tidak sama. Nah, selanjutnya kegiatan bersama orang tua yang tercantum di pembelajaran 6 ini memiliki nilai yang baik karena menanamkan sikap dan perilaku untuk adil pada sesama, sehingga tidak membeda-bedakan sesama manusia, serta dapat menjadikan hal tersebut yang baik, hal baik ke depannya menjadi kebiasaan dalam diri siswa. Juga mengajarkan bahwa bersikap itu harus baik. Cukup sekian untuk konten IPS atau muatan IPS yang ada di subtema 1 ini. Untuk subtema 2, 3, dan 4 akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Siti Zainab dengan nomor induk mahasiswa 20178. Saya akan menjelaskan mengenai subtema 2 yang berjudul Kemarau. Yang pertama itu pembelajaran 1, judulnya Musim Kemarau. Dalam subtema ini termasuk ke dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran ini mengajarkan kepada siswa agar siswa dapat menghargai teman yang memiliki kepandaian dan menguji sesuai dengan kepandaiannya, serta jika dipuji sebaiknya siswa mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, pada pembelajaran ini juga mengajarkan kepada siswa agar siswa dapat melakukan kegiatan untuk menghemat air bersih. Terakhir, pembelajaran ini mengajarkan kepada siswa mengenai implementasi pembelajaran berbasis nilai-nilai tarian untuk melestarikan budaya lokal. Lalu yang kedua, pembelajaran 2 subtema 2. Dalam subtema ini termasuk ke dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran ini mengajarkan kepada siswa mengenai aktivitas apa yang mereka sukai, terus lingkungan yang nyaman, yang asri dan indah. Pembelajaran ini ditujukan agar siswa dapat melihat lingkungan seperti apa yang baik untuk bisa ditempati. Pembelajaran ini juga ditujukan agar siswa dapat aktif melakukan sesuatu kegiatan positif bersama dengan teman-teman.
Lalu yang ketiga, pembelajaran 3. Dalam subtema ini termasuk ke dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran ini mengajarkan kepada siswa mengenai lingkungan alam. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang asri, indah, dan nyaman. Pembelajaran ditunjukkan agar siswa dapat mengamati kenampakan alam di sekitarnya. Lalu yang keempat, pembelajaran 4, subtema 2. Dalam subtema ini juga termasuk ke dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran ini, mengajarkan siswa dapat berinteraksi dengan temannya. Pembelajaran ditujukan agar siswa dapat secara aktif melakukan kegiatan bersama dengan teman-temannya. Lalu, pembelajaran kelima termasuk ke dalam pembelajaran IPS juga, karena mengajarkan siswa bagaimana cara berinteraksi kepada teman dengan cara mengajak teman untuk melakukan suatu kegiatan. Lalu yang terakhir, pembelajaran ke-6 termasuk pembelajaran IPS juga, karena dalam pembelajaran ini mengajarkan kepada siswa bagaimana menjaga penggunaan air bersih. Pembelajaran ini ditujukan agar siswa dapat memanfaatkan hasil alam dengan baik. Dengan begitu, air bersih di lingkungan sekitar rumah atau di alam dapat terjaga dengan baik dan masih bisa digunakan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Nabila Ratri Widya Astuti dengan NIM 20216. Selanjutnya yaitu pada subtema 3. Subtema 3 ini berjudul musim penghujan. Pada subtema 3 ini terkandung pembelajaran IPS. Di antaranya yaitu pada pembelajaran 1, terdapat pelajaran untuk mensyukuri nikmat Tuhan, yaitu dengan diturunkannya hujan. Siswa juga diajarkan untuk selalu peduli terhadap dirinya, orang lain, dan juga lingkungan. Untuk kepedulian terhadap orang lain, salah satunya ditunjukkan dengan meminjamkan payung kepada teman agar tidak kehujanan. Selanjutnya, siswa juga diajarkan untuk selalu berterima kasih ketika ditolong orang, memuji hal baik yang dilakukan teman, dan selain itu juga terdapat pelajaran kasih sayang di keluarga yang ditunjukkan dengan kegiatan makan bersama. Dalam pembelajaran 1 ini, siswa juga belajar mengenal apa itu peraturan dan pentingnya mematuhi suatu aturan. Di sini siswa diajarkan tentang aturan makan yang baik serta menjadi siswa yang memiliki adab baik dan sopan santun. Selanjutnya pada pembelajaran 2, tidak jauh berbeda dengan pembelajaran 1, yaitu siswa belajar saling menyayangi, tolong-menolong, dan juga bekerja sama dengan teman. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan olahraga bersama. Siswa juga diajarkan untuk memuji teman yang mendapatkan prestasi atau mencapai keberhasilan dari usahanya. Pada pembelajaran 3 juga banyak pembelajaran yang sama dengan pembelajaran 1 dan 2. Dalam pembelajaran 3 ini, siswa mendapat pelajaran untuk selalu menghargai waktu dan juga disiplin serta sopan santun yang ditunjukkan dengan Penny mencium tangan ibunya ketika pulang sekolah. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 4, siswa diajak untuk mengenal alam dengan contoh bermain di sungai bersama teman. Mereka saling rukun dan saling menjaga satu sama lain. Siswa juga mengetahui aktivitas yang menyenangkan yang bisa dilakukan dengan teman-teman, yaitu bermain layang-layang dan kincir angin. Dengan ini juga mereka mengetahui manfaat dari adanya angin sebagai suatu bentuk energi. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 5, siswa diajarkan untuk peduli lingkungan dengan kegiatan bersih-bersih sekolah. Selain itu, siswa juga belajar gotong royong dan tolong-menolong. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada pembelajaran 6. Siswa belajar merangkai cerita, kemudian belajar untuk percaya diri tampil di depan kelas untuk membacakan cerita. Siswa juga diajarkan untuk memuji teman, melakukan kegiatan bernyanyi bersama teman, dan juga pelajaran untuk mengajak orang lain mematuhi aturan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran IPS yang terkandung pada subtema 3. Siswa diajarkan untuk gotong royong, peduli terhadap lingkungan, disiplin, sopan santun,
dan masih banyak lagi. Selanjutnya beralih ke subtema 4 yaitu bencana alam. Pada subtema ini banyak membahas mengenai peristiwa-peristiwa alam, di mana salah satu contohnya itu adalah bencana alam. Pada subtema ini juga terdapat 6 pembelajaran, di mana setiap pembelajaran itu terdapat konten IPS. Pada pembelajaran 1 terdapat materi bencana alam. Bencana alam yang dicontohkan ialah bencana angin topan. Nah, setelah anak dikenalkan dengan apa sih kerugian akibat bencana angin topan ini, diharapkan anak itu bisa belajar untuk saling membantu, saling tolong-menolong, dan juga kerjasama untuk menolong korban. Pada pembelajaran kedua itu ada muatan IPS, yaitu terdapat pengenalan bencana banjir. Nah, selain itu juga anak belajar kegiatan atau aktivitas air, di mana dalam kegiatan itu terdapat nilai kerjasama antar teman untuk keselamatan. Pada pembelajaran ketiga itu tidak ada muatan IPS yang khusus, hanya ada beberapa sikap yang harus disampaikan kepada anak dan itu diintegrasikan ke bidang studi yang lain, misalnya itu suhu IPA. Nah, selanjutnya dari pembelajaran 3 itu sikap yang harus ada pada anak itu adalah sikap saling menghargai perbedaan, saling membantu dengan teman, dan anak juga harus berani untuk menceritakan pengalaman pribadinya di depan teman-temannya. Pada pembelajaran keempat itu ada pelatihan prabencana banjir, jadi latihan bagaimana mereka siap sebelum ada bencana. Nah, kegiatan itu tuh dilakukan dengan mereka mencoba berjalan di air, dikemas dalam yang disebut dengan aktivitas air. Nah, dari situ hal itu tuh berguna untuk sebagai kesiapsiagaan apabila ada bencana yang datang. Nah, selain itu juga siswa diajarkan untuk bisa saling meminta tolong apabila mereka terkena bencana atau membutuhkan sesuatu saat terkena bencana. Nah, pada pembelajaran kelima itu hanya terdapat konten IPS, yaitu sikap sosial, di mana sikapnya itu harus peduli kepada teman, dan juga sikap untuk saling menghargai teman. Nah, terakhir pada pembelajaran ke-6. Nah, pada pembelajaran ini itu ada muatan IPS, yaitu dikenalkan lagi bencana, salah satu bencananya itu bencana alam longsor. Nah, dari sini itu di pembelajaran ini tuh siswa itu mengenal peran anak dalam keluarga, misalnya membantu orang tuanya, membantu membereskan rumahnya. Terus selain itu juga anak bisa saling berinteraksi dengan teman-temannya. Selain itu juga ada pengembangan sikap peduli kepada lingkungan setelah melihat bahwa bencana longsor itu terjadi karena ulah manusia. Nah, dari situ anak itu diharapkan bisa tumbuh sikap peduli kepada lingkungan untuk menjaga lingkungan agar terjaga gitu, kayak ekosistemnya. Jangan sampai mereka misalnya menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Inti dari subtema 4 ini diharapkan saat anak sudah membaca atau sudah diterangkan dalam materi-materi yang ada di subtema 4 ini, diharapkan anak itu punya sikap kepedulian baik sosial ataupun kepedulian kepada lingkungan. Dan diharapkan anak juga bisa memiliki karakter tanggung jawab gitu. Mereka harus bisa mengenal apa itu tanggung jawab mereka, misalnya tanggung jawab sosialnya, bagaimana mereka harus saling tolong-menolong dengan sesama, baik dengan tetangganya, jangan lupa saling mengucapkan terima kasih, dan juga tanggung jawab kepada lingkungannya dengan selalu menjaga lingkungannya agar tetap
tetap terjaga kelestariannya. Nah, gimana penjelasan dari rekan-rekan saya? Jadi kesimpulannya, pada subtema 1 yakni membahas pelajaran IPS yaitu mengenai kegiatan yang dilakukan bersama keluarga, teman, dan juga orang sekitar di waktu siang, malam, dan juga sore hari. Selain itu juga terdapat pelajaran hidup rukun, tolong-menolong, dan juga kerjasama. Kemudian pada subtema 2, yaitu menyimpulkan bahwa mengajarkan siswa untuk menghargai orang lain, memuji, dan berterima kasih. Dan pada subtema 3, disimpulkan bahwa pembelajaran IPS yaitu mengajarkan siswa untuk bersyukur, peduli terhadap lingkungan dan orang lain, tolong menolong, kreatif memanfaatkan limbah, menaati peraturan, budaya tata tertib dan juga antri. Kemudian mengajarkan cara menghargai waktu serta memuji keberhasilan atau hal baik yang dilakukan teman atau orang lain, dan juga tidak lupa untuk berterima kasih. Kemudian, subtema 4 membahas mengenai bencana alam, di mana menyimpulkan bahwa mengenalkan siswa berbagai macam bencana alam seperti banjir dan angin topan, peduli dengan alam, peduli terhadap korban bencana, tolong-menolong, dan kerjasama. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.